Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kepailitan. Untuk yang pertama yaitu pengertian kepailitan, yaitu ketidakmampuan seorang untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh krediturnya. Dapat diartikan juga bahwa pailit adalah kondisi di mana debitur dalam keadaan telah berhenti membayar hutang-hutangnya, dan berhenti membayar hutang-hutang tersebut bukan hanya karena sebab ketidakmampuan membayar saja, namun bisa saja karena sebab kreditur tidak mau untuk membayar hutangnya. Yang kedua yaitu pihak-pihak yang boleh mengajukan kepailitan. Yang pertama, debitur sendiri. Yang kedua, seorang kreditor yang memiliki kreditor lebih. Yang ketiga, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang keempat, Bank Indonesia. Yang kelima, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang keenam, Menteri Keuangan. Dan yang terakhir adalah Otoritas Jasa Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat putusan pailit. Akibat kepailitan ada dua, yaitu yang pertama, akibat kepailitan terhadap debitur dan perbuatan hukum debitur. Ada beberapa akibat kepailitan terhadap debitur dan perbuatan hukum debitur. Antara lain yang pertama, kepailitan debitur. Artinya, ketidakcakapan debitur dalam melakukan perbuatan hukum hanyalah perbuatan hukum yang ada hubungannya dengan harta kekayaannya saja. Debitur masih mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum di luar harta kekayaannya. Yang kedua adalah perbuatan debitur sebelum putusan pailit. Pada pokoknya mengatur bahwa jika pada saat putusan pailit diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian terpenuhi, maka pihak dalam hal ini melakukan perjanjian dengan debitur dapat meminta kepada kurator untuk memastikan mengenai pelaksanaan prestasi dalam perjanjian tersebut akan diteruskan atau tidak. Yang ketiga adalah perbuatan debitur setelah putusan pailit. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa kepailitan debitur berpengaruh terhadap perbuatan debitur yang berkaitan dengan harta kekayaannya, sehingga dalam kepailitan debitur sesungguhnya yang dinyatakan pailit adalah harta kekayaannya, bukan pribadinya. Yang keempat adalah action Pauliana, yaitu suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Hal ini masih bisa dikecualikan oleh suatu keadaan tertentu. Akibat kepailitan yang kedua yaitu akibat kepailitan terhadap harta debitur. Yang pertama, sita umum dan pemberesan harta debitur. Pada dasarnya, harta kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit itu dibacakan oleh hakim pengadilan niaga beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan. Kedua adalah eksekusi atas harta debitur yang dijaminkan. Pada setiap krediator yang memegang hak tanggungan dan hak gadai atau hak angunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Krediator pemegang hak jaminan dalam hukum kepailitan dikenal sebagai krediator separatis, yakni krediator yang telah dipastikan terpenuhinya piutangnya melalui harta milik debitur yang dijaminkan, sehingga kepailitan debitur sama sekali tidak berpengaruh terhadap terpenuhi atau tidak hak dari krediator separatis, karena sekalipun hutang tidak dibayar, krediator separatis telah memperoleh pembayaran hutang melalui harta milik debitur yang dijaminkan padanya. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengaruh kepailitan terhadap tuntutan tertentu. Yang pertama, poin A. Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Transfer tersebut wajib diteruskan. Yang poin B, dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi efek di bursa efek, maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Poin C, semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
Poin D, tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Poin E, dalam hal tuntutan sebagaimana yang telah dimaksud diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitur pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkan untuk dicocokkan. Poin G, suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh debitur dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim. Poin H, dalam hal kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut, maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan, perkara dapat diteruskan antara debitur dan tergugat di luar tanggungan harta pailit. Poin I, tanpa mendapat panggilan setiap waktu, kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar debitur dikeluarkan dari perkara. Selanjutnya adalah berakhirnya kepailitan. Pertama, setelah adanya perdamaian yang telah dihomologasi atau disahkan dan berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian dan disetujui secara sah. Akan tetapi, persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan atau dihomologasi oleh pengadilan niaga dalam sidang homologasi. Apabila pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasannya disebutkan dalam undang-undang, maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi. 2. Insolvensi atau pemberesan. Kepailitan bisa berakhir setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditur atau daftar pembagian penutup peroleh kekuatan pasti. 3. Atas saran kurator karena harta debitur tidak cukup. Apabila ternyata harta debitur tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. 4. Pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Pengadilan niaga atas anjuran dari hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Bila harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya-biaya kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitur. 5. Putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali. Putusan pailit oleh pengadilan niaga atau majelis hakim berlaku secara serta-merta. Dengan demikian, sejak saat putusan pailit, maka status debitur sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitur juga berakhir, dan majelis hakim juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit dan debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hukum tersebut. Sedangkan berakhirnya kepailitan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah apabila harta muflis telah dibagi-bagikan kepada para pemberi hutang sesuai dengan presentasinya, sekalipun tidak lunas, maka status di bawah pengampunan telah hilang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.